Pemirsa, jadi ia adalah seorang perwira menengah Polri yang juga menjabat sebagai Kapolres di Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Ia juga melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang, termasuk 3 anak di bawah umur. Betul, dan pelaku ini juga merekam aksinya dan mengunggah di situs porno. Lantas bagaimana sebenarnya seorang perwira menengah Polri ini kok bisa melakukan perbuatan yang tidak masuk akal tersebut? Apakah ada yang salah dalam proses rekrutmennya? Kita langsung bergabung bersama anggota Kompolnas Republik Indonesia Khairul Anam. Selamat pagi Pak Mas Anam. Pagi Mas Anam. Selamat pagi, apa kabar semua? Sehat Mas Anam, semoga Mas Anam juga selalu sehat ya. Cuman ini sedang tidak sehat nih kasus yang melibatkan perwira polisi. Mas Anam, ini kan jabatannya cukup dipertaruhkan ya istilahnya ya, dan bisa mempengaruhi masa depan. Kenapa bisa nekat seperti itu? Apalagi kalau kita melihat korbannya ada yang di bawah umur dan ditemukan pertama kali oleh polisi Australia, Mas Anam. Iya, kalau menanyakan kenapa kok ini bisa terjadi, ya apa namanya, ini akan dievaluasi ya soal proses menjadi dari anggota polisi menjadi pejabat kepolisian. Itu yang pertama. Tapi kalau lihat dari karakter kejahatannya, seksualitas terhadap anak-anak, pedofilia misalnya begitu ya, ya ini bisa terjadi kepada siapa saja. Banyak hal yang melatar belakanginya. Bisa trauma masa kecil, bisa macam-macam, bisa karena memang ya kejahatannya memang luar biasa dan sebagainya. Lah itu yang bisa menjadi argumentasi ya, itu biarkan nanti psikolog yang bisa ngecek, tapi secara internal kepolisian memang berkomitmen untuk memperketat proses penunjukan sebagai pejabat kepolisian. Karena ini penting, karena ini dia Kapolres, pejabat publik yang harusnya memberikan perlindungan kok malah membuat satu kejahatan. Tapi lepas dari soal itu, ya proses yang berlangsung ini menurut saya proses yang cukup menarik yang dilakukan oleh Propam maupun Reskrim ya. Kenapa menarik? Karena memang dibongkar anatomi kejahatannya. Awal-awal kita memang ini kok lama ya? Kenapa kok lama ya? Padahal kasusnya kan agak spesifik gitu. Ternyata memang ketika kita diberikan penjelasan dan kemarin juga dijelaskan kepada publik, ya pembongkaran berbagai alat bukti dan siapa saja yang terlibat di sana memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kita apresiasi kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dan Senin besok sudah ada sidang etik dengan persangkaan pasal sidang etik yang juga berat, yang ujungnya ancamannya adalah ancaman pemecatan dengan tidak hormat, gitu. Oke, jadi yang perlu diapresiasi adalah sejauh ini polisi sudah membedah kasus ini anatominya dengan jelas dan disampaikan ke publik. Tapi Mas Ana, kalau kita bicara soal rekrutmen kan terlalu panjang. Nah ini dari penunjukan sebagai seorang pejabat polisi, jabatannya adalah seorang Kapolres. Jadi apa evaluasinya untuk kedepannya supaya jangan sampai ada orang yang melakukan tindak kejahatan atau mungkin beda sekali dengan orang normal kebanyakan bisa duduk di jabatan polisi seperti itu? Iya, kalau biasanya kan memang rekam jejak dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini yang perlu diperketat adalah evaluasi psikologis gitu. Nah, evaluasi psikologis ini biasanya hanya dipakai untuk jenjang pendidikan maupun jenjang pegang senjata api. Nah, mungkin dalam konteks penunjukan kepala satuan, kepala wilayah gitu atau jabatan-jabatan tertentu memang evaluasi psikologis jadi sangat penting karena dia membuat keputusan ya mengambil apa namanya resiko dan sebagainya dan dia menjadi simbol apa namanya institusi. Oleh karenanya evaluasi psikologi jadi sangat penting untuk juga menjadi latar belakang penunjukan pejabat di kepolisian, baik wilayah maupun di unit-unit tertentu. Nah itu yang sedang kita dorong ya. Tapi sekali lagi sebenarnya ini mohon maaf sekali ya, kejahatan seksual itu memang sebenarnya tidak hanya soal profesi ya, tidak hanya soal kepolisian, tapi hampir semua profesi loh memungkinkan untuk itu. Makanya memang yang paling penting dalam konteks perlindungan atas kejahatan ini khususnya untuk anak-anak adalah memang memastikan
ruang ramah anak jadi penting. Yang kedua, kalau ada siapapun yang melakukan kejahatan itu, ya harus dihukum seberat-beratnya, tidak boleh setengah-setengah. Nah, dalam konteks kasus Kapolres ini, saya kira kejahatan seksual yang terus pornografi, menyebarkan dan lain sebagainya kurang gigit ya. Salah satu yang paling penting juga TTPO. Nah, semoga ini kedepannya dikembangkan soal TTPO. TTPO itu seperti yang tadi diomongkan oleh Ketua KPAI, ya salah satunya diunggah, terus ada monetize, ada keuntungan. Sebenarnya tidak hanya soal keuntungan yang sudah didapat, tapi niat untuk mendapatkan keuntungan juga sudah bisa dapat gitu. Lah, terus Undang-Undang Perlindungan Anak ya, perempuan dan anak. Itu juga bisa, hukumannya juga bisa sangat maksimal. Ya kalau saya karena latar belakang aktivis HAM, komisioner Komnas HAM, ya hukuman paling setimpal adalah hukuman seumur hidup gitu. Jadi bukan skemanya bukan 15 tahun ya. Pasal yang disangkakan saya kira bisa dikembangkan sampai level paling maksimal. Karena apa? Salah satu yang menjadi indikator adalah hanya lebih dari satu anak-anak Anda sarankan tadi ya, Mas Anam. Tadi Anda menyatakan bahwa ini bisa terjadi pada profesi apa saja. Tapi masalahnya, ironisnya ini kan polisi yang biasanya justru seharusnya mengesut penegak hukum. Itu yang membuat ini menjadi luar biasa, Mas Anam. Ini bukan kasus yang biasa. Apalagi ini mengirim 8 video dijual, diupload ke porn site di Australia. Nah, jadi bentuk rekrutmen seperti apa? Masih ini sudah bisa dicermati belum? Sudah ketahuan belum perilaku yang menyimpang seperti ini? Apalagi sampai bisa meniti jabatan hingga ke level Kapolres. Kalau dari sistem yang ada sebenarnya bisa ya, dari perekrutan awal mulai masuk menjadi anggota kepolisian dan sebagainya. Tapi kan kalau misalkan level Kapolres ini kan menjadi polisi lebih dari 15 tahun. Ya, oleh karenanya memang ada evaluasi psikologi secara berkala. Nah, sayangnya sampai saat ini tuh psikologi berkala itu hanya diperuntukkan untuk masuk pada seleksi pendidikan pengembangan ataupun penggunaan senjata api. Saya kira memang seleksi berkala penting, jadi ada evaluasi psikologi berkala penting, mungkin bisa 3 tahunan, 5 tahunan, plus juga ketika dia mau menduduki jabatan-jabatan publik maupun jabatan-jabatan strategis. Nah, ini yang sedang kita dorong untuk memperketat background gitu ya, background apakah dia punya potensi misalnya orientasi kejahatan seksual misalnya begitu. Nah, kalau enggak ya dia bisa lolos. Satu itu. Yang kedua ya rekam jejak kinerjanya terkait kasus-kasus seperti ini. Sekecil apapun informasinya ya bisa ditelusuri. Karena saya yakin kok kasus kayak begini ini kan rentang waktunya cukup lama ini. Bukan 2 bulan, 3 bulan, tapi rentang waktunya cukup lama. Lah kalau ada laporan dari masyarakat sejak awal, ya itu harus ditindaklanjutin untuk kasus kejahatan seksual, khususnya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Apalagi sekarang ada Direktorat PPA, ya, Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah itu salah satu tugasnya yang ngasih penilaian terhadap semua kinerja Kapolres misalnya, atau direktur-direktur di unit, apakah dia memiliki sensitivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya seksualitas terhadap anak-anak. Oke, baik. Jadi ini adalah evaluasi besar-besaran untuk Polri tentunya, karena ini penting dan pihak kepolisian seharusnya menjadi orang yang menjaga dan mengawal ini supaya tidak terjadi di kalangan masyarakat. Betul. Mas Anam, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Anam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.